Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Teriring doa semoga kalian sehat selalu dan tetap bersemangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu dalam channel saya Gusti Cahyadi. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang materi himpunan. Materi himpunan pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Anak-anakku, jangan lupa awalilah dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam mencari ilmu. Siapkan buku paket dan buku catatan untuk mencatat rangkuman materi agar kalian mudah saat belajar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia. Banyak hal akan datang kepada kita jika kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Materi yang akan kita bahas pertama adalah himpunan bagian. Diketahui dua buah himpunan A dan B. Himpunan A disebut himpunan bagian dari B atau subset dari B jika semua anggota A merupakan anggota B. Contoh, diketahui dua himpunan A dan B. Himpunan A adalah himpunan X demikian sehingga X kurang dari 4 dan X adalah bilangan cacah. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena A belum mendaftar anggota, maka terlebih kita tuliskan semua anggota A. A merupakan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 4. Bilangan cacah dimulai dari 0, maka anggota dari A adalah 0, 1, 2, 3. Sekarang perhatikan, ternyata semua anggota A ada di B. Semua anggota A ada di B. Maka ini disebut dengan himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Contoh kedua, diketahui dua himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D. Sedangkan himpunan B anggotanya A, D, E, K. Coba kita perhatikan satu persatu anggota A. Ternyata anggota yang sama adalah A dan D. Berarti ada anggota yang sama dan ada pula anggota yang berbeda. Antara A dan B ada anggota yang sama dan ada anggota yang berbeda. Ini kita katakan A bukan himpunan bagian dari B, atau sebaliknya B juga bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena ada anggota A yang bukan anggota B dan ada pula anggota B yang bukan anggota A. Contoh berikutnya, tuliskan semua himpunan bagian dari himpunan A, yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 4. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu anggota-anggota dari himpunan A. Ingat kembali bahwa bilangan asli dimulai dari 1. Jadi, bilangan asli kurang dari 4 anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti himpunan A terdiri dari 3 anggota. Sekarang kita akan tuliskan himpunan bagian dari A. Yang pertama, kita awali dengan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong
ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Setelah itu, himpunan bagian yang mempunyai satu anggota. Berarti ada 1, 2, dan 3. Berikutnya, himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Bisa 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Lalu yang terakhir, himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Jadi saya ulangi, menuliskan himpunan bagian diawali dengan himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian dari himpunan manapun. Lalu diteruskan dengan yang mempunyai 1 anggota, dan terakhir adalah himpunan itu sendiri. Dalam hal ini A anggotanya 3 anggota, maka himpunan bagian yang terakhir adalah himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Jadi semua himpunan bagian dari A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian dan semuanya harus ditulis satu persatu. Materi selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Sebagai contoh, saya mengambil contoh yang tadi, bilangan asli kurang dari 4. Sekarang kita akan menuliskan himpunan kuasa dari A. A anggotanya adalah 1, 2, 3. Pertama kita awali dengan himpunan. Kemudian himpunan yang mempunyai 1 anggota. Berikutnya himpunan yang mempunyai 2 anggota. Dan yang terakhir himpunan yang terdiri dari 3 anggota atau himpunan itu sendiri. Maka himpunan kuasa dari himpunan A berarti anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A. Kita tuliskan, jangan lupa kurung kurawal setiap menuliskan himpunan seperti ini. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Diketahui suatu A dan PA adalah himpunan kuasa dari A. Jika NA merupakan jumlah anggota himpunan A atau biasa kita tulis dengan N, dan N adalah bilangan cacah, maka NPA dapat dicari dengan rumus 2 pangkat N. NPA sama dengan 2 pangkat N juga dapat diartikan sebagai banyaknya himpunan bagian yang dapat dibuat dari A. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian yang dapat dibuat dari A, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Pertama, kita lihat terlebih dahulu jumlah anggota himpunan A. NA sama dengan 3. Berarti banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Apakah benar bahwa himpunan bagian dari A sejumlah 8? Ingat kembali contoh tadi, himpunan kuasanya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Berarti terbukti bahwa banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8. Contoh terakhir ya, berapakah jumlah anggota himpunan kuasa dari himpunan A berikut? Kemudian tuliskan himpunan kuasa dari himpunan A. Perhatikan, himpunan A terdiri dari 4 anggota. Kita tuliskan N sama dengan 4. Jadi, jumlah anggota himpunan kuasa dari A atau NPA sama dengan 2 pangkat 4, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan mencari himpunan bagiannya. Dari yang pertama yaitu yang mempunyai 0 anggota atau himpunan kosong. Himpunan bagian dengan 1 anggota ada 4, yaitu A, B, C, D. Kemudian himpunan bagian dengan 2 anggota. Berikutnya himpunan bagian dengan 3 anggota. Terakhir himpunan bagian dengan 4 anggota, yaitu A, B, C, D, atau himpunan itu sendiri. Jadi, himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari 1 anggota yaitu A, B, C, D, kemudian yang terdiri dari 2 anggota A, B, A, C, A, D, B, D, C, D, kemudian 3 anggota ABC, ABD, ACD, BCD, dan yang 4 anggota yaitu ABCD. Silahkan dicek, hasilnya pasti ada 16 himpunan bagian. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang operasi pada himpunan. Semoga kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Kita menebar manfaat ke seluruh umat. Kita bermimpi yang terbaik dan mewujudkannya. Karena setiap ada kemauan pasti akan ada jalan. Dan kita juga akan menebar semangat belajar sepanjang hayat. Jika kamu tidak sanggup menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Rajinlah berdoa, giatlah berusaha, insya Allah pasti bisa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.